Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahayu Vidyawati Sutrisno, jurusan S1 Administrasi Negara Universitas Terbuka Manado. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit laporan mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Pendidikan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dibanding dengan sektor lain, karena sektor pendidikan merupakan pilar utama dalam pengembangan manusia, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang cerdas dan berwawasan luas. Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan keberhasilan dalam membangun pendidikan dapat memberikan sumbangan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Salah satu kunci peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan kebijakan anggaran. Anggaran pendidikan yang rendah kerap kali berbanding lurus dengan mutu pendidikan yang rendah. Selain itu, meskipun belanja pendidikan telah ditingkatkan, masih terdapat perbedaan output dan pencapaian. Hal ini disebabkan karena ketidakefisien pengelolaan dan pembelanjaan anggaran, di mana tingkat efisiensi diperoleh dengan memperkirakan efektivitas biaya dari input yang diberikan dengan output yang diperoleh. Terkait APBN, APBN ini merupakan anggaran secara khusus disediakan oleh negara sebagai dana untuk belanja tahunan. Sebagai anggaran belanja negara, APBN akan mengalami fase perancangan terlebih dahulu sebelum masa penetapannya. Selain itu, pengeluaran terkait APBN juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DPR sebelum sah. Dasar hukum terkait anggaran belanja negara bisa kita temukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dapat kita simpulkan bahwa APBN adalah anggaran yang tersusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan selama 1 tahun penuh untuk sebuah negara. Anggaran ini merupakan dana pemerintah yang diambil dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan pendidikan berperan penting dalam memaksimalkan dampak dari dana yang diterima oleh sekolah. Meskipun dana yang diterima oleh sekolah sudah mencukupi, seringkali ketidakefisien dalam pengelolaan menyebabkan dana tidak sepenuhnya digunakan untuk program-program peningkatan kualitas pendidikan. Transparansi menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan. Dari hasil kajian pustaka, banyak penelitian menunjukkan bahwa rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana sering menyebabkan masalah penyelewengan atau ketidakjelasan dalam penggunaannya. Beberapa artikel yang dianalisis mengungkapkan bahwa tidak semua sekolah memiliki mekanisme pelaporan yang terbuka kepada masyarakat, orang tua, maupun pemerintah terkait penggunaan dana operasional dan pengembangan sekolah. Dampak dari adanya efisiensi anggaran pada bidang pendidikan adalah meningkatkan kapasitas pengelola keuangan. Pelatih manajemen keuangan dan penggunaan teknologi informasi menjadi kunci dalam memperbaiki pengelolaan anggaran di sekolah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan keuangan juga diperlukan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Secara keseluruhan, perbaikan sistem pengelolaan keuangan lebih baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi. Dengan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel, sekolah dan universitas di Indonesia dapat lebih fokus pada pengembangan program-program pendidikan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada hasil belajar siswa, mahasiswa, dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pemangkasan anggaran pada Kementerian Pendidikan menunjukkan kompleksitas antara kebutuhan efisiensi anggaran dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan. Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan alokasi dana tepat sasaran, memperbaiki sistem distribusi beasiswa, dan menggalang sinergi dengan swasta. Di sisi lain, pemangkasan tidak boleh mengabaikan urgensi pembenahan sistem pendidikan, terutama di tengah disparasitas akses dan rendahnya literat riset. Solusi berimbang diperlukan seperti mempertahankan program strategis ISMA, PKM, dan MSIB, memperkuat transparansi penggunaan dana penelitian, dan mengintegrasikan kebijakan kesehatan atau makanan bergizi dengan program pendidikan. Uruguay menjadi salah satu contoh bahwa peningkatan anggaran pendidikan harus dibarengi dengan tata kelola yang akuntabel. Pemerintah juga perlu menghindari perubahan kebijakan mendadak dan melibatkan pemangku kepentingan dan perencanaan, agar pemangkasan tidak justru memperlebar
ketimpangan, satu mengorbankan generasi muda yang menjadi tulang punggung transformasi SDM di Indonesia. Baik, terima kasih. Itulah tadi video singkat mengenai laporan dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.